Halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Di video ini kita bakal comparein antara kedua laptop yang harganya mirip-mirip, yaitu Huawei MateBook D14 dan juga Realme Book yang pakai varian Core i3. Keduanya sama-sama menggunakan varian Core i3, bedanya adalah dari generasinya. Untuk Realme Book ini pakai varian yang Core i3 generasi ke-11, sementara untuk Huawei MateBook D14 ini pakai yang Gen 10. Lah, kok beda di compare-nya dengan Gen 11 dan Gen 10? Ya, kalau kita lihat di market ya, harga kedua laptop ini sama persis guys. Bahkan ini dijual di harga 5,3 juta rupiah. Kalian dapetin unit yang secakep ini dalam keadaan full set. Untuk yang Gen 11 Huawei MateBook D14, kalau bisa kalian cek di marketplace, harga secondnya masih di atas 6 juta. Jadi kurang fair aja kalau dilihat dari harganya. Jadi ini khusus video comparein antara kedua laptop yang harganya mirip-mirip dan bisa menjadi opsi buat kalian yang pengen laptop tipis, laptopnya bagus, desainnya kekinian, tapi dari segi performanya tuh masih banget bisa buat multitasking harian kalian. So kita bakal comparein antar keduanya, manakah yang lebih worth it di antara kedua laptop ini, manakah yang lebih cocok untuk mendukung kebutuhan harian kalian. Yang pertama bakal kita bahas dari segi desain dan juga build quality. Desain dari kedua laptop ini sama-sama pendekatannya ke ultrabook. Keduanya tipis, memiliki full aluminium yang sama-sama premium. Dari segi build quality-nya juga sama-sama kokoh, tapi rasanya aku lebih prefer di Realme Book. Kenapa? Yang pertama, dia tuh pakai rasio yang lebih kekinian 2:3. Kalau misalkan kalian mau search di marketplace, rasio 2:3 itu dipakai di laptop-laptop mahal di angka 10 jutaan. Jadi dengan adanya rasio tersebut, rasio yang kekinian ini, rasanya laptopnya tuh kayak lebih mahal aja dibandingkan dengan harga aslinya. Kalau misalkan kalian ditanya temen harganya berapa, harganya 10 jutaan ke atas, teman kalian pasti masih percaya guys, karena emang dari desainnya tuh cakep banget untuk Realme Book yang ini. Tapi jangan salah, untuk Huawei MateBook walaupun dia masih pakai yang konvensional, ini juga masih cakep banget guys. Kalian bisa lihat sendiri dari segi desain layarnya pun masih bezel-less, walaupun di bagian bawahnya tuh ya kerasanya kayak tebel, dan desain kayak gini udah dipakai oleh Huawei MateBook dari zaman 2019-an. So untuk masalah desain, aku lebih prefer di Realme Book yang varian Core i3 ini. Dan satu lagi yang membedakan dari MateBook adalah dia tuh untuk Realme ini pakai touchpad yang lebih gede. Desainnya juga mirip banget MacBook guys dari Apple. Jadi kalau misalkan ini dibuang ya, mereknya ini udah kayak MacBook banget. Dan juga layout keyboardnya ini juga kayak MacBook banget ya. Dan emang keduanya sih pendekatannya ke arah MacBook, jadi dari segi layoutnya mirip-mirip, tapi kerasanya ini lebih prefer di Realme Book yang varian Core i3. Kalau masalah build quality sih keduanya ini mirip-mirip, nggak ada perbedaan yang signifikan ya, sama-sama menggunakan full aluminium, buildnya juga kokoh banget, dan juga dari segi feel-nya keduanya sama-sama kayak laptop mahal. Selanjutnya kita bakal bahas dari segi layarnya. Nah, ini adalah layar laptop di angka 5 jutaan paling cakep yang bisa kalian temuin saat ini untuk harga secondnya. Yang pertama, Realme Book pakai 14 inci IPS Full HD. Dan nggak cuma itu guys, layarnya ini 2K guys. Harga 5 juta kalian dapat layar dengan resolusi 2K. Nggak cukup sampai di situ, ini tuh pakai sRGB 100%. Value-nya luar biasa ya. Harga secondnya 5 juta kalian dapetin layar yang secakap ini. Kalian yang nonton video ini pasti udah notice lah, bedanya kerasa di antara keduanya. Ya. Untuk Huawei MateBook D14 ini juga sebenarnya ya udah bagus untuk harganya. Dia pakai IPS 14 inci Full HD. Bedanya adalah di sRGB-nya. sRGB-nya hanya ya ala-ala ya di angka 70%. Jadi kalau kita lihat secara langsung, mungkin di video nggak terlalu kerasa perbedaannya ya. Tapi kalau kita lihat secara langsung, ini kerasa banget bedanya guys. Realme Book ini lebih detail, warnanya lebih keluar, dari segi akurasinya juga kayak lebih enak banget dilihat oleh mata. Nah, yang membedakan antara keduanya hanya ada di bagian glare-nya aja. Untuk Realme Book ini dia pakai yang
layarnya kayak mantul ya, layarnya glossy. Sementara untuk MacBook D14 dia pakai layar yang matte. Ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk layar glossy kayak gini itu warnanya pastinya lebih pekat dan lebih kerasanya keluar ya dibandingkan dengan layar matte. Tapi untuk layar matte kayak gini ini enak banget dipakai di outdoor ataupun kalian misal nongki di cafe yang banyak cahaya. Ini nggak memantulkan cahaya ya. So kalau masalah spesifikasi ya pastinya ini jauh banget di antara keduanya. Realme Book i3 ini jauh lebih bagus dan lebih proper layarnya dibandingkan dengan Huawei MateBook D14. Kekurangannya hanya layarnya yang ini masih glossy, but it's okay kalau misalkan kalian kerjanya di dalam ruangan. Kemudian selanjutnya yang bakal kita bahas adalah dari segi user experience harian, dari segi performanya dulu. Nah, sebelum kita bahas performa, sekali lagi aku ngingetin sebelum kena bully kalian ya. Ini aku comparein berdasarkan harga. Harganya tuh sama persis 5,3 juta rupiah. Jadi kalau misalkan kalian yang masih ada komplain kok compare-nya antara Gen 11 dan Gen 10, balik lagi ini berdasarkan harga. Oke, so kita lanjut ya. Dari segi performa harian, aku bisa bilang Realme Book ini lebih kenceng, lebih enak, lebih smooth dibandingkan dengan Huawei MateBook D14. Ya, benar guys. Yang pertama, dia pakai varian Core i3 lebih baru generasi ke-11, dual core 4 thread. Kedua, dari segi RAM-nya 8 GB dual channel sama persis. Yang membedakan adalah kecepatannya. Realme Book pakai kecepatan yang 3700 MHz. Bayangin guys, kalian dapat RAM yang sekenceng ini di harga second 5 juta aja. Itu udah gila sih. Sementara untuk MateBook D14 ini masih pakai yang 3200 MHz. Ini aja udah kenceng guys untuk kelas laptop di bawah 10 juta. Nah ini pakai yang 3700 yang biasa dipakai di laptop-laptop gaming. Jadi kalian udah bisa ngerasain lah ya dari segi spek yang ditawarkan untuk performa hariannya. Kemudian dari segi SSD-nya ini sama persis ya, walaupun berbeda merek. Kecepatan read-nya di atas 3000 semua. Jadi masalah SSD ini sama persis lah ya dari segi kecepatannya. But buat harian guys, bahkan buat ngedit ya, aku bisa merasakan Realme Book i3 lebih kenceng dan kencengnya pun kerasa dibandingkan dengan MateBook D14. Untuk user experience, personally, ini kerasanya MateBook D14 sedikit lebih proper. Kenapa? Karena dia punya Huawei Share. Guys, believe me kalau kalian punya HP Huawei, ini juara, nggak ada yang ngalahin kecuali Apple. Buat transfer file HP ke laptop itu gampang banget. Memang Realme Book tuh punya yang namanya PC Connect guys. Kalau misalkan kalian punya HP Realme, HP Oppo, tapi tetap ini ribet. Ini tetap harus yang namanya connect manual, nggak kayak Realme Book yang hanya tap, that's it, bisa langsung transfer. Ya itu aja perbedaannya. Tapi mungkin suatu saat Realme juga bakal berinovasi ya. But at least untuk sekarang aku rasa untuk user experience aku masih condong ke Huawei karena ada fitur Huawei Share-nya. Kemudian dari segi baterainya gimana bang? Untuk baterainya sendiri sama-sama memiliki kapasitas baterai yang mirip ya, 55.000 Wh. Nah, yang membedakan adalah untuk penggunaan harian aku rasanya lebih bagus atau lebih awet di Realme Book i3 ini. Kenapa? Yang pertama dia tuh pakai Core i3 generasi yang lebih baru, Gen 11. Gen 11 tuh dari segi power consumption-nya lebih bagus, lebih optimisasinya juga lebih bagus dibandingkan dengan yang Gen 10-nya. Jadi untuk harian aku rasanya lebih awet di Realme Book dibandingkan dengan MateBook D14. Kedua laptop ini mempunyai pengecasan yang kenceng banget, 65 watt. Yang membedakan adalah kita tahu lah ya untuk produk Realme, produk Oppo, untuk masalah pengecasan dia selalu menjadi yang paling baik sampai saat ini pun ya. Makanya nggak heran ini sama-sama 65 watt, tapi dari segi pengecasannya lebih kenceng di Realme Book i3. Bisa aja dari segi optimisasinya, kemudian dari hardware-nya. Intinya lebih awet mana baterainya, lebih awet Realme Book, lebih cepat mana pengecasannya, lebih cepat di Realme Book. Lalu manakah yang lebih bagus di antara keduanya untuk kualitas speakernya? Aku lebih prefer di Realme Book
i3. Yang pertama, suaranya lebih clear, volumenya juga lebih kenceng. Jadi kalian coba nilai aja sendiri untuk kualitas speakernya. Coba kalian komen manakah speaker yang lebih baik di antara keduanya. Nah, dari suara speakernya coba kalian simpulin sendiri manakah yang lebih bagus. Kalau aku sendiri lebih condong ke Realme Book yang pakai varian Core i3 ini. Oke, selanjutnya yang lain-lainnya untuk fitur-fiturnya seperti contohnya ada backlit keyboardnya, keduanya juga udah punya. Kemudian kameranya, nah ini yang membedakan untuk Realme Book. Kameranya di atas, ini recommended banget buat harian untuk ngezoom dan lain sebagainya. Sementara untuk MacBook D14 masih yang kayak gini guys, ini aduh udah bingung dah, ini susah lah buat harian, buat ngezoom. Itu rasanya kayak kurang proper untuk yang namanya ngezoom atau online meeting. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari kedua laptop ini. Manakah yang lebih baik dan manakah yang lebih cocok untuk kalian beli? Jawabannya adalah sesuai selera kalian masing-masing. Tapi kalau aku pribadi suruh milih dengan harga yang sama 5,3 juta rupiah, aku lebih prefer di Realme Book yang pakai varian Core i3 ini. Yang pertama, layarnya lebih bagus, udah 2K, sRGB-nya 100%, modelnya kekinian, pakai 2:3, jadi kayak laptop lebih mahal aja ya, di atas 10 jutaan. Kemudian selanjutnya dari speakernya juga lebih bagus. Prosesornya juga lebih kenceng, buat harian juga lebih enak, buat ngedit juga lebih enak di Realme Book i3 ini. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kalian pengen sebuah laptop atau sebuah brand yang udah lama di Indonesia, khususnya untuk laptopnya ya kalian bisa pilih Huawei MateBook D14 karena ini tuh udah dari tahun 2019. Jadi dari brandnya udah kuat. Walaupun untuk Realme juga udah lama, tapi kan ini adalah pemain baru di sebuah laptop. Dan untuk Huawei MateBook D14 so far nggak ada kendala sama sekali dari pertama saya beli dulu yang pakai Ryzen 7 3700U. Laptopnya juga kenceng, buat dipakai lama, waktu itu 1 tahunan nggak pernah ada masalah sedikit pun. Jadi disesuaikan aja tergantung kebutuhan kalian dan kepercayaan kalian. Drop komentar kalian di kolom komentar, kita bakal bahas di sana. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.